Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadaratil afadil, para kiai, para ulama, muqaddimah yang mulia Kiai Haji Abun Bunyamin, yang saya hormati para pejabat pemerintahan baik TNI, Polri maupun sipil, ada wakil dari Kodam, dari Polda, ada Pak Kanwil datang sendiri, dari Binda, dan lain sebagainya. Yang saya cintai, teman-teman pengurus dari PBNU, saya bawa dua orang jagoan ini. Ya mohon maaf, memang saya cuma bawa dua ini hari ini. Jadi Wakil Ketua Umum Bapak Muhammad Said Husni, ya. Jangan panggil dengan nama lain untuk sementara. Dan Sekretaris Jenderal Bapak Saifullah Yusuf. Saya agak repot ini untuk nyebut gelarnya karena ada yang ngasih gelar kiai, ada yang ngasih gelar ustadz. Saya dengar terakhir ada gelar Gronseh gitu. Bukan Grenseh tapi Gronseh. Gronseh itu syekh yang membumi. Sebenarnya kan pernah jadi menteri, wabub, sekarang wali kota, itu katanya karirnya membumi. Gronseh. Teman-teman jajaran PWNU dan PCNU Jawa Barat yang hadir, alhamdulillah. Saat ini kita memperingati Harlah Nahdlatul Ulama ke-101. Jadi selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama. Sebelum saya bicara panjang, saya perlu saya perlu mengkoreksi dulu tadi pengumuman dari Ketua PWNU Pak Juhadi Muhammad tadi, bahwa saya mendapatkan Zayed Award for Human Fraternity, ya. Itu tidak benar. Yang benar adalah Nahdlatul Ulama mendapatkan Zayed Award for Human. Jadi yang mendapatkan jaizah Zayed lil ukhuwah al insaniyah itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan Yahya Stakuf, ya. Saya karena kebetulan ketua umumnya, saya yang datang untuk menerima, untuk penyerahan dari award itu. Alhamdulillah, saya kira ini merupakan penghargaan dan pengakuan terhadap khidmah Nahdlatul Ulama selama 1 abad ini. Bapak yang saya hormati, ini sudah waktunya kita semua memahami hakikat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kenapa didirikan, apa niat mendirikannya, dan untuk apa Jam'iyah ini didirikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa ini Jam'iyah adalah Jam'iyahnya para ulama yang berorganisasi. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah para ulama.
sebelum ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan, sudah ada ulama belum? Ya, sudah banyak ulama, fuqaha, orang-orang alim yang memahami syariat secara mendalam, dan masing-masing menekuni wazifah untuk membimbing umat, memberikan bimbingan keagamaan kepada umat, apa yang baik, apa yang kurang baik menurut agama, apa yang benar, apa yang kurang benar menurut agama. Itu tugasnya ulama. Sejak sebelum NU didirikan, ulama sudah begitu ya. Dan ulama kita ini memberikan bimbingan berdasarkan ilmu yang luas dan dalam. Orang yang masing-masing adalah faqih fi ulum syariah ya. Nah, tabiat dari akwal ulama itu kita tahu sudah dari dulu berabad-abad. Ketika menanggapi suatu masalah itu sangat sering, bahkan hampir selalu, tapi sangat sering terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Yang namanya mazhab syariah itu banyaknya nggak kehitung banyaknya. Sampai kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama, jumhur itu artinya mayoritas. Kalau ada mayoritas berarti ada yang minoritas. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa mazhab-mazhab yang mu'tabarah adalah mazhab dari imam 4, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, Muhammad Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang dianggap mu'tabarah. Mazhab lain ada banyak, tapi dianggap oleh jumhur ulama dianggap yang mu'tabarah yang 4 ini, yang kemudian dinyatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah ya. Nah, namanya mazhab ini ada banyak aspek di dalamnya, ada usul yang sangat lengkap wacananya ya. Mulai dari tafsir, mustalah hadis, sampai kepada studi tentang kaidah-kaidah syariah, qawaid, studi tentang maqasid dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Dan inilah yang didalami oleh para ulama fuqaha ini sebagai landasan untuk mengeluarkan fatwa sebagai bimbingan kepada masyarakat ya. Nah, maka namanya pendapat bisa macam-macam, dan itu tidak masalah. Makanya mazhab saja kan bukan cuma satu yang diakui, ada 4 mazhab. 4 mazhab ini soal rukun wudhu aja beda-beda ya. Tidak masalah, tidak perlu dipersatukan, tidak perlu ada fatwa harus ikut pendapat ini kan, tidak. Silakan mau pakai wudhu cara Syafi'i boleh, cara Hanafi boleh, dan lain-lain ya. Apalagi wudhu nikah aja boleh kok pakai mazhab yang beda-beda ya. Tidak ada upaya untuk mempersatukan pandangan di dalam hal ini. Tetapi sepanjang sejarah selalu ada momentum-momentum, ada waktu-waktunya bahwa umat membutuhkan ittihadul irsyad dari para ulama. Karena masalah menimpa seluruh umat, sehingga ulama mereka membutuhkan satu bimbingan yang terkonsolidasi dari ulama ini. Ini diajak kemana semua ini? Karena ini masalah menimpa semua orang ya. Kalau masing-masing beda-beda, ya tidak ada ittihadul irsyad ya. Maka kemudian dibangunlah satu struktur pemenang keagamaan yang disebut hukumah ya.
Yang dulu pada masa lalu antara kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama itu jadi satu. Jadi namanya hukumah itu ya malik, ya apa namanya, qadil qudot, itu hukumah. Nah, di tengah-tengah ikhtilaf yang ada, apabila dibutuhkan satu ittihadul irsyad, semua ini hukumah harus menetapkan fatwa tunggal yang harus diikuti oleh semua orang. Maka ditetapkan di dalam kaidah yang disebut oleh Pak Juhadi tadi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Orang boleh punya pendapat macam-macam. Demokrasi itu bukan cuma bukan cuma belakangan ini, ya. Di kalangan ulama itu dulu itu udah memang tradisinya tradisi demokratis, boleh berpendapat apa saja tentang apa saja. Tapi begitu ada hukmul hakim, ini khilaf harus ditinggal. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya. Sehingga ketika misalnya ditetapkan bahwa ketika negara menyatakan perang kepada negara yang lain dan ditetapkan bahwa ikut serta mendukung negara untuk berjihad melawan negara lain itu fardu kifayah, semuanya mengikuti. Ini menjadi hukmul hakim, hukum fardu kifayahnya mendukung dan terlibat di dalam peperangan itu adalah hukmul hakim, sehingga semua khilaf ditinggalkan untuk satu irsyad yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, maka dari sini kita bisa memahami bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah. Kalau sebelumnya para ulama ini berpendapat sendiri-sendiri, ya, makanya terjadi misalnya ketika sebagian ulama mengerahkan rakyat, mengerahkan umat untuk melakukan pemberontakan terhadap gubernur Hindia Belanda di Cilegon misalnya, ya toh. Ulama-ulama Cilegon waktu itu wajib kita berjihad melawan penjajahan, begitu. Nah, sementara ada fatwa misalnya dari ulama yang lain, yaitu dari Al-Habib Osman bin Yahya di Betawi yang menyatakan bahwa tidak cukup syarat untuk melakukan jihad seperti di Cilegon itu, dan itu hanya membawa mandorot dan seterusnya. Ini ikhtilaf dan tidak ada jalan keluarnya. Ya sudah, masing-masing bertindak menurut pendapat masing-masing, gitu. Nah, karena para ulama kemudian melihat dibutuhkannya ini, ya, hukumah ini, maka didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah hukumah diniyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah, ala mazhabi al-a'immatil arba'ah, ala madhahibil a'immatil arba'ah. Ini yang dinyatakan. Itu sebabnya di dalam Qanun Asasi, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dengan lantang mengajak, halumu ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah, antum kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal agniya minad du'afa wal aqwiya, halumu ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdlatil ulama. Ini seruan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang diajak semua ulama min ahli sunnah wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Semua ulama itu bersama pengikut-pengikutnya, baik kalangan yang lemah maupun yang kuat, kalangan yang
miskin maupun yang kaya semua diajak bergabung di sini. Kenapa? Karena jam'iyah ini dimaksudkan sebagai dimulainya satu bangunan hukumah diniyah. Untuk apa? Untuk mendapatkan fungsi dari hakim yang punya wewenang raf'ul khilaf. Jangan dikira ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa ikut berperang, membantu berperang di Surabaya pada waktu itu fardu ain bagi mereka yang tinggal di radius marhalaten, bagi semua orang yang balik, bagi semua mukallaf, setiap mukallaf yang tinggal di radius marhalaten dari Surabaya fardu ain untuk ikut perang. Yang di luar marhalaten fardu kifayah. Jangan dikira tidak ada pendapat lain, ada pendapat lain. Tapi ketika ini ditetapkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini menjadi hukmul hakim, sehingga semua orang meninggalkan khilaf mengikuti hukum yang ditetapkan oleh hakim, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini terjadi dari waktu ke waktu sepanjang sejarah. Karena sepanjang sejarah itu pasti tidak mungkin tidak ada masalah-masalah yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan ikhtilaf. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini bahwa Nahdlatul Ulama ini organisasinya ulama, jam'iyah ulama yang dimaksudkan untuk membangun hukumah diniyah. Maka tidak ada dan tidak boleh ada. Tidak ada dan tidak boleh ada satu keputusan pun dalam soal apapun di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kecuali dengan pertimbangan syariah. Harus dengan pertimbangan, tidak boleh enggak. Dan wewenang untuk membuat keputusan itu diberikan kepada ulama syariah, mereka memang ashabul maqam fi bahthi masailis syariah. Maka ada syuriah, ada tanfidiyah. Gitu loh. Tanfidiyah ini sampean ini paling tinggi makomnya sama kayak saya aja gitu. Makom tanfidiyah yang bikin keputusan itu para ulama syuriah. Gitu. Yang bikin keputusan. Lah tugas tanfidiyah ini apa? Tugas tanfidiyah adalah memastikan bahwa apa yang diputuskan oleh syuriah ini berjalan. Dan mengupayakan supaya umat warga Nahdlatul Ulama ini mengikuti arahan dari syuriah. Itu tugas kita tanfidiyah. Kita tidak bikin keputusan. Usul boleh, ya, nyumbang pertimbangan boleh, tapi membuat keputusan itu adalah wewenang dari syuriah. Nah, ini yang penting, maka awas ini, jangan suka ngakali syuriah ini. Tanfidiyah ini tidak boleh. Karena wewenang dari syuriah, dan ini fundamental sekali karena ini dimaksudkan sebagai bangunan hukumah diniyah. Nah, di pihak lain kepada para kiai, para ulama syuriah ini, ya dasar untuk membuat yang dijadikan pertimbangan untuk membuat keputusan itu adalah ulumus syariah. Istimbatnya itu pakai ulumus syariah dan harus melalui jalur istimbat yang benar. Dan di dalam istimbat itu ada tahap-tahap, ada marohil. Di antara tahap yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah tasawur. Tasawur itu at-tasawwur marhalatun min marahil istimbati ahkam syariah. Tasawwur itu apa? Mencermati dan memahami hakikat dari masalah, dari sesuatu yang hendak dihukumi itu. Ya. Al-idrak bil aql, ya, an haqiqati syai'.
Itu harus tahu dulu ini barang ini apa. Kalau pemahaman tentang barang ini salah, ya nanti hukumnya ya jadi enggak tepat. Dan terus mulainya dari tasawur ini. Nah, dalam tasawur inilah saya kira banyak yang bisa disumbangkan oleh teman-teman Tanfidiyah ya, supaya dipertimbangkan oleh para ulama syariah yang ada di Suriah itu. Nah, sekali lagi pertimbangannya ilmu syariah. Betul. Ilmu syariah itu apa ya? Ilmu syariah seperti saya gambarkan tadi, ini ilmu yang apa namanya? Ilmu yang eksak, kurang lebih ilmu syariah. Ya, ini ilmu yang bisa kita pelajari gitu. Dan kita ketahui dari penalarannya sampai kepada kesimpulannya. Itu izin pandangan yang jadi dasar. Jadi tidak bisa Suriah membuat keputusan misalnya berdasarkan wangsit, misalnya nggak bisa. Karena itu bukan ulumus, bukan bagian dari ulumus syariah. Bukannya kita tidak menghargai wangsit ya. Ya wangsit ini ya kita dengarkan gitu ya. Ya sebagai pertimbangan. Cuma repotnya kan kadang-kadang wangsit itu suka beragam juga gitu. Wangsit itu suka beragam juga, apalagi kalau sampean dengar hari-hari ini kan itu wangsit macam-macam, apalagi ini udah kayak tebak-tebakan nomor togel gitu. Karena masing-masing bawa impian, bawa mimpi, bawa wangsit ini itu. Bukan itu yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar itu tetap adalah ulumus syariah gitu. Ya. Walaupun misalnya ada orang bisa menghadirkan bayinah yang khariqul adah misalnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariah tidak bisa dijadikan dasar. Ya. Saya mendapatkan hikayah dari guru saya Kiai Ali Maksum, Allah yarham, Kerapia Yogyakarta waktu itu. Ini banyak teman-teman saya mondok dulu. Beliau menceritakan satu hikayat ketika ada seorang waliullah. Ini memang seorang sahibul karomah yang hidupnya itu tajarrud dan zuhud secara habis-habisan. Beliau tidak punya harta apapun kecuali seekor sapi perah. Beliau hanya hidup dari sapi perah itu. Jadi kalau lapar atau haus, jam sapinya diperah diminum gitu saja. Ya itu hidupnya. Tidak punya yang lain, maisha yang tidak ada sama sekali. Nah suatu ketika beliau mau sholat di masjid, sapi diikat di luar masjid. Beliau sholat keluar, sapinya sudah tidak ada. Sapinya hilang. Bingung beliau, gimana ini satu-satunya maisha hilang. Beliau cari ke sana kemari, akhirnya ketemu sapi ini dituntun orang. Lalu dia minta, ini sapiku ini. Lah kata orang yang bawa itu, enggak bisa, sapiku sendiri katanya. Kata malingnya ini ngotot, enggak bisa sapi saya sendiri. Lu enggak, ini sapi sudah ikut saya bertahun-tahun, saya hafal ciri-cirinya. Ini sapi saya. Enggak bisa, mana buktinya kalau ini punya sampean. Zaman itu kan belum ada STNK sapi kan enggak ada Pak. Jadi enggak ada buktinya. Ribut akhirnya dibawa ke Qadhi. Bagaimana ini Qadhi? Nah, lalu ya sudah Qadhi menerapkan orang yang bawa sapi ini yang hakikatnya sebetulnya maling, hakikatnya. Ya. Hakikatnya maling, tapi di depan pengadilan beliau ditanya oleh Qadhi, kamu berani sumpah kalau itu sapimu sendiri? Berani, sumpah dia. Ya. Dia sumpah. Nah terus ditanya kepada Mbah Wali ini, yang waliullah yang punya sapi ini, tanya, sampean punya bukti bahwa sapi ini milik sampean? Ya saya tidak punya, tapi saya hafal ciri-cirinya. Nah itu tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan bayina. Nah, maka tidak bisa diterima tuduhannya, kan gitu. Ya. Jadi apa namanya?
sumpahnya yang nuduh ini harus menghadirkan bayyinah. Karena apa? Karena al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman angkara. Si penuduh harus menghadirkan bayyinah. Yang dituduh kalau dia mau sumpah enggak, ya cukup sudah. Itu sudah cukup untuk menolak tuduhan. Tapi yang menuduh harus menghadirkan bayyinah, menghadirkan bukti. Lah Mbah Wali ini kan jengkel gimana ya, ini kok sampai begini, ini gimana. Terus saking jengkelnya Mbah Wali ini, dia ngomong sama sapinya, sapi, kamu ini kan sapiku kan, gitu. Sapinya ngangguk, iya mbah, gitu. Sapi, sohibul karomah gimana? Emang khariqul ada, iya mbah. Ya sekarang kamu bilang sama Qadhi bahwa kamu ini sapiku, bukan sapinya orang itu, katanya. Ya biiznillah ngomong sapi ini Qadhi. Pak Qadhi, saya sapinya Mbah Wali ini, bukan orang ini maling, katanya. Ya Qadhinya kaget, wah waliullah beneran ini, katanya. Dipikir-pikir, akhirnya tetap keputusannya tetap dinyatakan bahwa sapi ini diberikan kepada malingnya. Kenapa? Karena syahadatu ghairul akil tidak bisa diterima. Ini syahadanya sapi itu ghairul tidak bisa diterima, ya sudah. Akhirnya tetap diberikan pada si maling. Ya, nah apa namanya, Mbah Wali saking jengkelnya kemudian apa, kalau orang Jawa itu masot, mengutuk Qadhinya. Qadhi ini diberi bayyinah kok tetap tidak percaya. Mudah-mudahan diberi hukuman oleh Allah. Begitu Mbah Wali ini. Ini kursinya Qadhi ini tiba-tiba muter sendiri sampai pening. Qadhi gimana ini? Waduh ini wali beneran gimana ini? Akhirnya Qadhi itu lalu munajat kepada Allah, Allahumma ya Allah, in fa'altu illa ma fa'alat syari'atuka. Ya Allah, yang kulakukan ini semata-mata melaksanakan syariat. Begitu munajat seperti itu langsung berhenti kursinya, berhenti. Jadi yang ditetapkan oleh syariat tetap apa yang diputuskan atas dasar ahkamus syariah. Kalau sampean kalau kiai-kiai ini disuruh bikin keputusan berdasarkan wangsit, bingung, nggak putus-putus, wangsitnya beda-beda. Masa mau di voting, wangsit kok di voting kan susah Pak. Voting wangsit itu. Ya toh. Nah ini. Nah, maka ini yang menjadi pegangan Nahdlatul Ulama, Ulumus Syariah sebagai dasar untuk kita tetapkan peraturan perkumpulan untuk memperjelas hierarki pembuatan keputusan-keputusan dalam masalah-masalah keagamaan ini. Ya. Yang itu akan mengatur basul masail itu yang dilakukan di tingkat ranting seperti apa, cabang seperti apa, di tingkat wilayah itu seperti apa namanya, wilayahnya itu diatur dalam pergub ini, ya. Supaya ini lebih jelas nanti bangunan dari hukumah diniyah yang diwujudkan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama ini, gitu, ya. Nah, adapun kita ini pengurus-pengurus ini pengurus semua ada pegang SK semua ya, pegang SK semua toh, udah dilantik semua, alhamdulillah. Udah pernah dilantik paling enggak ya. Ada pergantian pengurus tapi kan kemarin udah pernah dilantik. Ya toh? Sudah lulus pelatihan? Sudah. Sudah ya. Kalau kita lulus pelatihan atau dilantik sebagai pengurus itu kan kita berbaiat. Ya. Kita berbaiat toh? Masih ingat baiatnya apa? Masih ingat toh?
yang membaiat menyatakan bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi fi sabilillah li'ala'i kalimatillahi allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita sebagai orang-orang yang dibaiat, saya dulu yang baiat Rois Am langsung. Sampean sebagian saya baiat sendiri, sebagian dibaiat Kiai Abun mungkin ya. Saya dulu baiat Rois Am dan saya berbaiat kepada Rois Am. Saya misalnya langsung menjawab bayatu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi fi sabilillah li'ala'i kalimatillahi allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, as-sam' wa ta'ah itu baiat kita. Sampai udah kadung berani di baiat loh. Sama wa ta'atan itu ya, sudah berani baiat tuh sampean itu. Jangan dikira nggak ada tagihannya itu. Itu tagihan dunian wa ukhra. Biqiyadati ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya siapa ulama ahli sunnah wal jamaah ini? Yang maksud ulama tabaddunu ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam makom kita ini adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi tidak bisa saya ikut pokoknya ulama ahli sunnah wal jamaah, saya ikut Syekh Ahmad Thoyyib, Imam Akbar Al-Azhar misalnya. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu, itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tidak bisa. Ya karena ini baiat ini adalah baiat jam'iyah. Maka embodiment atau perwujudan dari ulama Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah jam'iyah dengan struktur kepemimpinannya. Nah, ini harus kita pahami. Gitu. Ya, ini kita terikat baiat masalahnya ini. Nah, kalau ada yang berkepentingan yang berkepentingan untuk mengingkari baiat, ya silakan asal siap hujah, ya, siap hujah di depan mizan Allah Subhanahu wa taala, gitu aja. Nah, gitu aja. Ya, karena ini bukan main-main. Ya, semua ini diproses dengan serius karena semua ulama kita menyadari tanggungan dari ini semua. Bukan soal tanggungan dunia sih tidak masalah. Tidak masalah tanggungan dunia itu. Dulu kita mendukung Bung Karno digulingkan, ya tidak masalah. Cuma dunia. Kita diajak masuk Golkar untuk ikut menguasai Orde Baru. Jam'iyah memutuskan tidak, dan akhirnya kemudian ditekan sepanjang Orde Baru 32 tahun. Tidak masalah dunia saja. Yang penting tanggungan akhirat kita beres. Dulu NU memutuskan mendukung Gus Dur untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Habis itu Gus Dur digulingkan. Ya, emang kenapa? Ya sudah. Yang penting pertimbangan syariah terhadap keputusan ini beres, karena itu tanggung jawab kita. Itu nanti hisab yang harus kita hadapi. Ya. Nah ini maka ini harus kita ingat betul bahwa memang tidak bisa kita ngawur. Ada yang nuduh jual belilah, ada nuduh disogok, ada nuduh ini itu silakan ya. Wong yang nuduh itu yang memang dasarnya nggak suka sama kita, sama NU, atau sebetulnya kepengen didukung tapi kita tidak mau dukung misalnya, itu ngamuk-ngamuk sendiri. Jadi gimana lagi? Ini berdasarkan kesepakatan dari ulama kita setelah kajian, ya. Ada istiqra, ya, ada mubahasah yang dalam sekali, ya ini nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kata orang ya silahkan saja, ya. Yang penting urusan kita dengan Allah beres, gitu aja pegangan kita,
Ya, persis wasiatnya Sayyidina Umar bin Khattab kepada putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Sayyidina Umar berkata, idza akhlasta niyyataka lillah kafallahu ma bainaka wa bainan nas. Yang penting lakukan ikhlas lillah, sudah itu urusan manusia biar diurusi Gusti Allah sendiri, gitu aja sudah. Yang penting kita bertindak ikhlas karena ini semua pertimbangan-pertimbangan ta'ah. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ya alhamdulillah, saya selalu katakan bahwa pemilu pilpres ini prosedur. Yang namanya prosedur itu sesuatu yang harus kita lewati. Kenapa ini harus kita lewati? Karena kita butuh membentuk pemerintahan berikutnya yang sudah ditetapkan dalam konstitusi, ya toh. Jadi kalau ini tidak ada pemilu, tidak ada pilpres, tidak boleh, harus ada, ya. Tapi ini cuma prosedur untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi presiden, akan menjadi DPR dan lain-lain, termasuk menjadi DPD. Ya. Saya titip Bu Faizah Rohmah ini ya, tolong dibantu. Prosedur aja, prosedur harus kita lewati. Nah, di dalam mekanisme ini, dalam dinamika prosedur ini, ya, semua yang terjadi dalam prosedur ini adalah pihak menawarkan sesuatu kepada kalangan yang diharapkan mau memilih, ya toh. Jadi ini ya sama dengan iklan sabun, iklan kecap, iklan sama. Ya, yang namanya sampo itu kan macam-macam mereknya, ya toh. Macam-macam mereknya sampo itu. Ada Clear, ada Pantene, ada apalagi Sunsilk, ada macam-macam. Masing-masing membuat kampanye. Nah, Clear, wah apa, melawan ketombe, misalnya begitu. Sunsilk buat rambut lebih hitam dan lain-lain. Bahkan ada kampanye negatif. Misalnya tempo hari sempat beredar juga video-video dari satu produsen air minum itu yang mendiskreditkan merek yang lain, bahwa ini air minum macam begini ini berbahaya karena ini lalu dibalas justru yang berbahaya yang itu gitu. Dan lain sebagainya. Ya namanya kampanye, ya makanya kita silakan kita lihat ya, mana yang enak di hati, gitu aja. Kalau untuk orang awam ya lihat mana yang enak di hati. Tapi kalau untuk ulama ini harus dihitung maslahat mafsadahnya itu. Dan kaidah-kaidah untuk itu sudah lengkap sebagai bahan pertimbangan. Pertama, tasawur yang akurat. Barang yang ditawarkan ini barang apa, itu harus ngerti dengan akurat. Jangan cuma berdasarkan iklan. Ya, itu istiqro'nya lama. Saya yang ditugasi istiqro' kok. Lalu saya bikin tim teman-teman untuk melakukan istiqro'. Kita harus dapatkan surah yang akurat tentang barang ini. Nah, baru dihitung mafsadah maslahatnya. Ya, ada kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih misalnya, dan seterusnya, sehingga kemudian diambil. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya kita jalani apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, kepada Bapak para ulama yang berwenang mengambil keputusan. Ya, mohon dengan sungguh-sungguh setia kepada ilmu-ilmunya, karena semua keputusan itu harus didasarkan pada ilmu. Kepada teman-teman dari jajaran Tanfidiyah, mari kita laksanakan keputusan-keputusan syuriah itu sebaik-baiknya supaya mencapai tujuan-tujuannya. Ya, tujuannya antara lain apa? Supaya semakin banyak orang mau mengikuti
taujihat dari para ulama Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuannya kan itu kita, karena ada banyak orang ini yang diikutin siapa. Nah mari kita berupaya supaya semakin banyak orang mengikuti taujihat dari ulama Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya kita bikin gerakan keluarga maslahat NU, supaya makin banyak orang berpartisipasi dari warga kita, berpartisipasi langsung di dalam khidmah yang diberikan oleh Jam'iyah, sehingga kemudian mereka mengerti tentang Jam'iyah ini, kemudian mau mengikuti taujihat syar'iyah dari para ulama Jam'iyah ini dan seterusnya. Itu tugas kita dari Tanfidiyah ini, gitu ya. Jadi kalau sekjen sebagai sekjen ya, bukan sebagai pribadi, ngomong begini begitu itu semua adalah upaya konsolidasi supaya ini Jam'iyah menjadi lebih solid dan kemudian lebih mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan di dalam taujihat ulama itu. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, udah. Jadi tidak usah pakai mistik nomor lagi, sudah jelas semuanya. Semuanya ya kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Kalau sudah ada hukmul hakim ini, ya pandangan pribadi tidak relevan. Saya punya pendapat sendiri, tapi ya sudah tidak ada. Seperti Kiai Wahid Hasyim dulu, beliau punya pendapat yang berbeda, tapi sudah ada hukmul hakim, ya sudah ikuti hukmul hakim. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita melihat keadaan sangat baik, sangat tenang, ya. Jadi kalau ada satu pihak mengkritik yang lain, yaitu tadi namanya iklan itu ya, atau satu pihak mempromosikan diri, itu sudah biasa gitu. Jadi ya dipikirkan aja ini bener apa enggak gitu. Ya. Nah itu yang dilakukan oleh ulama kita ya. Gitu. Ini tidak usah dipikir terlalu sampai, jangan dimasukkan hati. Jangan diambil hati, itu santai aja sudah ya, santai aja. Yang penting alhamdulillah sekarang ini berjalan cukup baik sampai hari ini. Ini tinggal berapa hari lagi nih? Tanggal 10, 5 hari lagi. Ntar lagi lah. Mudah-mudahan terus selesai gitu aja lah. Udah membebani pikiran aja ini kalau enggak. Nah, ya. Nah, yang penting sekarang bagaimana marilah kita bantu supaya ini berjalan dengan sukses ya. Ajak orang-orang untuk sungguh-sungguh datang ke TPS untuk memberikan suara, terutama anak-anak muda ini ya, kadang-kadang malas-malesan mereka itu. Mari kita ajak, kasih tahu mereka nyoblos itu asik gitu. Nyoblos itu asik gitu. Karena pada saat momentum itulah kita menggunakan kekuasaan kita sebagai rakyat. Itu waktu nyoblos itu ya toh. Habis itu kan yang kuasa kan Pak polisi, Pak tentara, Pak Kanwil, ini yang kuasa ngatur ini itu. Tapi kita pegang kekuasaan penuh itu pada saat nyoblos. Mari kita ajak, asik ini. Pengalaman yang sangat sangat bermakna nyoblos itu. Ya, jadi nanti itu orang yang tangannya kena tinta itu berarti dia punya tanda sebagai orang yang pernah berkuasa. Gitu. Sudah ada sudah ada fatwa dari para ulama kita bahwa asar yang merupakan warna yang tertinggal dari tinta itu tidak menghalangi sahnya toharoh, jadi tidak masalah. Ya. Demikian Bapak Ibu, mari kita fokus pada tanggung jawab kita. Ya. Saya tahu ini Pak Juhadi sebetulnya sudah mulai kecapean, ya, tapi ya perlu diingat bahwa ini belum selesai nih Pak, sampai harus tahan ini sampai akhir, ya. Dan belum tentu nanti berkurang tugasnya itu, mungkin nambah.
Ya. Nah, maka mari saya ajak sekarang ini, mari kita nganu olahraga ya, supaya daya tahan kita lebih meningkat gitu ya. Supaya enggak lemes kayak Pak Muhammad Said ini, kadang-kadang lemes dia, saya enggak tahu. Olahraga ini penting ya. Nah, ya, tapi kalau pas keras dia, tapi kadang-kadang lemas saja. Nah, maka ya mari kita jalani ini dengan sebaik-baiknya. Bukan soal kalau kemarin sebelum kita jadi pengurus itu tidak wajib kita jadi pengurus, itu tidak wajib. Jadi Pak Juhadi, kalau sampean diminta orang nyalon ketua lalu sampean tidak mau, itu tidak dosa sebetulnya. Enggak wajib gitu loh. Yang jadi masalah kok sampean kok mau, itu jadi masalah. Cuman mau lalu kepilih, mau di-beat lagi lah, itu masalahnya. Lah karena sudah di-beat, tanggungan kita tidak bisa mengelak gitu. Semua tanggung jawab yang ada di dalam kedudukan kita sebagai pengurus itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertolongan Allah senantiasa bersama kita dikaruniai kecerahan pikir, kelapangan dada, dan kekuatan jasad untuk melaksanakan tugas-tugas kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.